نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين. بعد فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan hati kepada kita semua untuk terus kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis Jumat yang mulia ini pasti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk hadirnya kita di majelis Jumat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling baik di hadapan Allah adalah mereka yang pandai bersyukur. Mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka. Satu, kepada Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita atau manusia itu. Yang kedua, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Artinya apa? Segala syukur yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita semua. Bukan orang lain, bukan tetangga, bukan sahabat, tetapi kalau kita pandai bersyukur, maka kita yang akan merasakan nikmatnya. Dan yang terakhir, Allah SWT katakan yang ketiga, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Karena itu wasiat saya dari mimbar yang mulia ini, mari kita terus bersyukur secara kontinu, secara persisten. Mari kita hadirkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Bila mana kita pandai mengikuti beliau, kita mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki tanggal 10 bulan Muharram di tahun baru 1445 Hijriah. Ketahuilah, hadirnya tahun baru 1445 Hijriah berarti ada penambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat sehat seperti ini, nikmat umur kita. Semua kita yang hadir di sini, begitu datang tahun baru pasti akan bertambah usianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kepada Allah, segala nikmat itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang gratis. Boleh di dunia kita tidak diminta pertanggungjawabannya, tetapi pertanggungjawaban yang utama itu di akhirat kelak. Maka sebagaimana ayat yang sering kita baca di surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian
kamu akan dipertanyakan oleh Allah tentang segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i khisal. Besok di saat kita berada di padang mahsyar, kita belum tahu kemana kita akan melangkah. Apakah kita akan melangkah ke surga atau neraka? Sebelum itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4 itu kata Allah? Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur yang Allah berikan kepada kita saat ini. Hal Allah, tadi saya awali dengan pertambahan usia. Yang pasti saat ini kita sudah akan bertambah usia kita. Yang 40 menjadi 41, yang 50, 51 terus begitu. Maka ingat pada Allah, usia kita ini besok akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Apakah kita tidak terus bertambah, kita menghadirkan kebaikan? Apakah di usia kita yang terus semakin bertambah, usia kita semakin dewasa, kita melakukan hal saleh, atau sebaliknya justru maksiat, banyak dosa di hadapan Allah? Kita lebih banyak ingat kepada Allah atau kita lupa kepada Allah SWT? Semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah SWT. Karena Allah, sebelum pertanggungjawaban itu berhadapan langsung dengan Allah, disinilah pentingnya kita menjadi orang cerdas. Siapa orang yang cerdas kata Rasul? Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung apa yang sudah dia lakukan. Paling tidak menurut Allah, sepadankah, samakah usia kita dengan amal soleh yang sudah kita perbuat? Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan khusyuk kita? Bagaimana sedekah kita? Jangan-jangan karena kita sibuk cari uang, ingin mendapatkan materi, ternyata kita lupa sholat. Jangan-jangan karena kita sibuk bekerja, sampai-sampai kita tidak pernah ke masjid. Artinya tahu, ini perlu kita perhitungkan. Itulah yang itu. Sehingga bila mana dia tahu dirinya, oh saya belum banyak amal saya, masih jarang, bahkan saya tinggalkan sholat, segera mungkin kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut, selalu akan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Itu harus terencana, semua itu harus terprogram. Jangan sampai usia kita saja yang bertambah, ternyata amal kita tidak bertambah, bahkan mungkin kebaikan kita bertambah. Kata Rasulullah, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah yang bertambah usia dan diiringi dengan perbuatan yang baik. Tetapi sebaliknya, wa syarrun nas, manusia yang paling hina di hadapan Allah adalah mereka yang bertambah usianya, dia tidak imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang nanti kita dipertanyakan oleh Allah, an jasadihi fima abla, kelengkapan anggota badan kita saat ini. Kita semua alhamdulillah panca indera kita lengkap, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, semuanya alhamdulillah berfungsi. Ditanya oleh Allah, kemana saja kamu bawa ini? Matamu kemana kamu bawa? Apa yang sudah dilakukan oleh mata Anda? Berapa kali Anda baca Al-Quran? Berapa kali Anda melihat Al-Quran? Jangan-jangan mata ini dibawa kepada maksiat. Jangan-jangan mata ini terus melakukan dosa. Telinga, apa yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda mendengar Al-Quran? Atau sebaliknya justru Anda dengar kalimat-kalimat yang tidak baik, atau isu-isu yang tidak baik, atau mungkin fitnah-fitnah di sana sini? Tangan, besok bertanggung jawab. Bukankah dalam surah Yasin sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, di hari kiamat mulut manusia dikunci oleh Allah SWT. Yang berbicara apa? Tangan
tangan kita yang akan berbicara, sehingga tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi penyimpangan bila mana tangan kita sudah berhadapan dengan Allah, berbicara di hadapan Allah, tidak mungkin dia berdusta kembali. Kalau di sini di dunia mungkin kita masih suka dusta, kita masih senang yang namanya berbohong kepada Allah, tetapi besok hari kiamat tidak ada lagi manusia yang bisa berbohong, karena yang bersaksi bukan lagi lidah kita, tetapi tangan kita yang akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Begitu seterusnya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amila fi. Kita punya ilmu kepada Allah sesuai dengan kapasitas kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita? Apakah kita dengan ilmu yang tinggi menjadikan kita sombong? Ilmu yang hebat justru kita bisa menyakiti orang. Manfaat sekecil pun ilmu itu harus diamalkan dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, maka besok akan ditanya oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, secara singkat saya sampaikan, yang akan kita pertanggungjawabkan adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita dapatkan saat ini, justru kalau sudah kaitannya dengan harta, lebih banyak, lebih panjang pertanyaannya kelak di hari kiamat. Apa ilmu? Min aina iktasabahu. Bagaimana cara kita memperoleh harta? Apakah kita memperolehnya dengan cara yang baik, yang halal, yang baik? Apakah kita jujur dalam berdagang? Jujur kita dalam berbisnis? Semua itu kita tahu jawaban. Ternyata benar, kita mendapatkannya dengan cara yang baik. Tetapi berikutnya pertanyaan dari Allah adalah wa fima anfaqahu. Anda gunakan harta itu untuk apa? Jangan-jangan harta itu menjadi, jangan-jangan ini membutakan mata hati kita sampai kita tidak sholat, cari rezeki, sampai-sampai kita abaikan kewajiban kita di hadapan Allah. Atau mungkin dapatkan justru harta ini untuk kita maksiat, untuk kita berkoyak-koyak, untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka semua itu kembali kepada diri kita. Saat ini pula kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang baik. Dengan cara apa? Menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan dan ketaatan sisi Allah SWT. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mencerahkan, memberi motivasi agar kita benar-benar bisa menghadirkan kebermanfaatan sehingga kita menjadi khairun nas, manusia terbaik di sisi Allah, karena kita mampu mendayagunakan semua potensi dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan cara yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. قولوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع دعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز المشركين لا تعلمهم يا وفق لمن تحبه وترضاه يا آمين. ربنا الدنيا وفي الآخرة حسنة آمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.